Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ramda Sari bersama dengan rekan saya dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisa penerapan ChatGPT pada sektor perikanan, yang mana mengharapkan dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asri Sari dari Divisi terakhir 281. Perkenalkan, nama saya Delona Yanimadi dari Divisi terakhir 280. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubed dari Divisi terakhir 283. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Syaputra, di Divisi terakhir 279. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alvarez Sakariadi, di Divisi terakhir 278. Selanjutnya kita akan berdasarkan pengertian dari ChatGPT sendiri. ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah teknologi AI (Artificial Intelligence) yang mampu melakukan percakapan manusia dengan sangat mirip, seperti percakapan sesama manusia. ChatGPT merupakan sebuah model bahasa yang telah dilatih dengan jutaan data percakapan manusia untuk dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepadanya. Dalam praktiknya, ChatGPT menggunakan data pelatihan yang sangat besar untuk mempelajari bahasa secara umum dan kemudian menerapkannya pada berbagai tugas yang memerlukan pemahaman dan penyelesaian tentang teks. ChatGPT dapat menghasilkan teks yang sangat mirip dengan manusia dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Pada implementasinya, ChatGPT digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, chatbot, dan pelayanan pelanggan. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau pernyataan dalam chatbot, ChatGPT akan mengevaluasi kalimat yang diberikan dan memberikan respon yang paling relevan dengan konteks dan pertanyaan atau pernyataan tersebut. ChatGPT juga dapat mempelajari preferensi dan kebiasaan pengguna dari percakapan sebelumnya, sehingga respon yang diberikan dapat lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan dari user. Sebagai teknologi kecerdasan buatan yang sangat canggih, ChatGPT masih terdapat kelemahan dalam teknologi ini. Beberapa kelemahannya antara lain kesulitan untuk mengenali makna dari kalimat ganda, kesulitan untuk memahami kalimat dengan struktur yang kompleks, dan kesulitan untuk memahami makna yang terkandung dalam bahasa yang kaya akan nuansa dan penggunaan komputer. Dan user juga harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti privasi dan etika dalam penggunaan ChatGPT. Ada beberapa isu privasi yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan teknologi ini. Oleh karena itu, user harus memperhatikan kebijakan privasi dari penyedia layanan ChatGPT dan mengambil tindakan untuk melindungi data pribadi mereka. Selanjutnya ada penggunaan dari ChatGPT pada sektor perikanan. Yang pertama, adanya sumber informasi pelatihan. Yang kedua, konsultasi dan bantuan teknis. Yang keempat, pemantauan lingkungan. Keempat, informasi pasar dan pemasaran, dan yang terakhir, pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan dari poin-poin tersebut oleh rekan saya. Untuk poin yang pertama, sumber informasi pelatihan. Di sini ChatGPT dapat digunakan sebagai sumber informasi yang interaktif untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada para nelayan perikanan terkait teknik budidaya ikan yang lebih efisien, manajemen kolam, dan teknologi terbaru dalam bidang perikanan. Kemudian yang kedua ada konsultasi dan bantuan teknis. Di sini nelayan atau pekerja perikanan dapat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan bantuan teknis seperti informasi tentang pemilihan pakan yang tepat, tindakan pencegahan penyakit ikan, dan tips peningkatan produktivitas. Lalu yang ketiga ada pemantauan lingkungan, di mana memanfaatkan data lingkungan dan informasi cuaca. ChatGPT dapat membantu para nelayan perikanan untuk memantau kondisi lingkungan perairan, termasuk suhu air, tingkat keasaman, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan.
Dan yang keempat ada informasi pasar dan pemasaran. ChatGPT dapat memberikan informasi terkini tentang pasar ikan, permintaan dan harga pasar, sehingga para nelayan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penjualan dan pemasaran hasil tangkapan atau hasil budidaya mereka. Lalu yang kelima ada pemecahan masalah. ChatGPT dapat membantu nelayan perikanan dalam mengatasi masalah yang timbul selama musim budidaya, seperti gangguan teknis, masalah kesehatan ikan, dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Lalu selanjutnya ada penerapan ChatGPT pada sektor perikanan. Jadi beberapa penerapannya itu yang pertama seperti pusat informasi dan layanan pelanggan, platform edukasi dan pembelajaran, konsultasi online, lalu ada aplikasi perangkat lunak khusus, dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Yang pertama, pusat informasi dan layanan pelanggan. Perusahaan perikanan, institusi riset atau organisasi yang terlibat dalam industri perikanan dapat menggunakan ChatGPT sebagai bagian dari layanan pelanggan mereka. Ini bisa untuk menjawab pertanyaan terkait produk, memberikan informasi tentang cara-cara budidaya ikan tertentu, atau memberikan rekomendasi terkait peralatan dan teknologi baru. Lalu selanjutnya ada platform edukasi dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, ChatGPT bisa diimplementasikan sebagai asisten virtual untuk membantu para siswa atau praktisi belajar lebih lanjut tentang praktek terbaik dalam budidaya ikan, manajemen sumber daya, atau informasi lingkungan perairan. Dan selanjutnya adalah konsultasi online. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan konsultasi kepada para petani ikan, nelayan, atau pemangku kepentingan lainnya secara online. Ini bisa mencakup memberikan saran tentang pemeliharaan ikan, strategi manajemen yang tepat, atau informasi terkait kondisi perairan. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak khusus. Perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak khusus untuk manajemen perikanan atau aquaculture mungkin mengintegrasikan ChatGPT sebagai fitur untuk memberikan panduan dan bantuan kepada pengguna. Selanjutnya yang terakhir, penelitian dan pengembangan. Institusi penelitian dalam bidang perikanan dapat menggunakan ChatGPT sebagai alat untuk membantu dalam analisis data, menjawab pertanyaan, atau bahkan menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam penelitian. Kelebihan penggunaan ChatGPT pada sektor perikanan, yang pertama ada pemberian informasi dan edukasi, lalu pengetahuan lingkungan, konsultasi real time, analisis data, penggunaan sebagai asisten atau chatbot, peningkatan efisiensi, dan yang terakhir ketersediaan informasi terbaru. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan tentang pemberian informasi dan edukasi. ChatGPT dapat memberikan informasi yang tepat dan edukasi kepada petani ikan, nelayan, atau praktisi perikanan terkait spesies ikan, teknik budidaya, manajemen sumber daya, dan praktik terbaik. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam industri perikanan. Yang kedua, pemantauan lingkungan. Dengan analisis data yang cepat dan kemampuan untuk memahami masuknya sensor, ChatGPT dapat membantu dalam pemantauan lingkungan perairan seperti kualitas air, cuaca, dan faktor lingkungan lain yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Lalu konsultasi real time. Ketersediaan 24/7 ChatGPT memungkinkan konsultasi real time dimanapun dan kapanpun yang diperlukan. Hal ini dapat memberikan bantuan cepat dalam menangani masalah yang muncul di lapangan. Lalu analisis data. ChatGPT bisa membantu dalam menganalisis data produksi, tren pasar, atau pola-pola yang ditemukan dari data perikanan. Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan. Lalu lanjut ke penggunaan sebagai asisten atau chatbot. Dalam konteks bisnis, implementasi ChatGPT sebagai asisten virtual atau chatbot di situs web atau aplikasi dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan informasi yang akurat, membantu dalam pemilihan produk, dan memberikan solusi atas pertanyaan pengguna. Lalu meningkatkan efisiensi. Dengan bantuan AI, proses-proses dalam aquaculture, manajemen sumber daya, atau pengelolaan bisnis perikanan dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi dan produktivitas.
Lalu yang terakhir adalah ketersediaan informasi terbaru. ChatGPT bisa diprogram untuk mengakses informasi terbaru dan terkini terkait penelitian, teknologi, atau praktik terbaik dalam industri perikanan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin diskusikan atau ada yang ingin bertanya, ya silakan angkat tangan. Silakan teman-teman, silakan perkenalan. Nama saya Anin Padalan, Bukan 253. Menurut kalian apa sih dampak negatif ChatGPT yang paling terlihat dalam bidang perikanan? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan teman-teman. Enggak ulang apa? Baik, untuk pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani atas pertanyaannya. Ya, dampak negatif ChatGPT pada sektor perikanan mungkin lebih ke data atau informasi yang disajikan. Seperti kita tahu, ChatGPT itu data diinformasikan itu hanya sampai pada tahun 2021. Jadi jika petani ingin mengakses ChatGPT untuk membantu dalam sektor perikanan pada tahun 2023, mungkin data yang disajikan itu data dari 2021. Jadi si petani ikan itu sedikit gak relate sama data dari tahun 2021, sehingga membuat pertumbuhannya, perkembangannya di sektor perikanan ini menjadi sedikit lamban atau ketinggalan zaman gitu. Lalu mungkin juga dari sektor informasi lain yang didapat dari ChatGPT. Jadi nggak hanya dari tahunnya yang agak kurang update, ChatGPT juga menurut saya kurang menjawab buat ya, jadi ya intinya ChatGPT ini masih kurang update untuk jika digunakan untuk memperbaiki atau mengupdate sektor perikanan di tahun sekarang. Jadi ya Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih ya jawabannya. Ya silakan teman-teman. Perkenalan dulu. Iya, perkenalkan ibu. Ketika di terakhir jelaskan bagaimana ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang regulasi perikanan pada ya. ChatGPT itu penggunaannya tuh tinggal diketik. Jadi misal Mas Rahman bisnis ikan, nah, Mas Rahman tinggal ngetik saja. Tapi kalau yang terkini itu, kalau misal Mas Rahman mau yang tahun 2023, seperti yang saya jelaskan tadi, data yang digunakan oleh ChatGPT itu diambil dari Google dan platform yang ada di internet, lalu dijadikan satu, lalu dirangkai di kalimat, tapi datanya masih sampai 2021.
Jadi kalau Mas Ahmad sebagai pembisnikan ingin data yang terkini atau regulasi perikanan terkini hanya mungkin dapat sampai ke tahun 2021 saja. Gitu, apakah sudah Mas Ahmad? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Mas Galas. Perkenalkan, saya adalah 3 digit terakhir 265. Saya di sini ingin bertanyakan tentang analisa penerapan ChatGPT di bidang perikanan. Penerapannya itu di bidang perikanan itu seperti apa? Apakah sebagai konsultan atau sebagai penggerak sistem? Terima kasih. Ya, bisa dilihat di sini Mas Galang. Jadi ChatGPT ini lebih ke sebagai seperti konsultan. Jadi jika ada petani ikan yang mungkin merasa bingung ingin melakukan sesuatu untuk usahanya, ya dia bisa tanya ke ChatGPT. Ya mungkin untuk menjalankan sebuah sistem itu seperti kayak kalau di iPhone itu ada Siri, ya kalau di Google itu ada Oke Google. Ya tapi untuk di sini ChatGPT mungkin bisa, tapi karena ChatGPT berbasis teks, jadi mungkin masih belum support untuk menjalankan sebuah sistem. Jadi sampai sekarang masih digunakan sebagai konsultan seperti itu Mas. Kalau bisa baca Mas sekarang? Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.